Jadi kami akan mengeksplor dari sudut pandang orang tua seperti apa. Hasil apa? Hasil hanya berumur 1 bulan dan itu kembali lagi. Kenapa? Blok mental ya. Dan ketika anak saya pada waktu itu menginjak remaja, dia menjadi anak yang pemalu, dia mengambil keputusan itu ragu-ragu, ya. Kemudian disuruh mengeksekusi juga malas dan sebagainya lah, ya. Karena terus Pak, ya, untuk progres dari klien ya, kalau progres dari sambil diminum ya, Mas. Ya. Kalau progres dari usahanya Pak Suluh itu kan rahasia keluarganya Gera sangat penting. Ya. Tapi yang mungkin bisa menjadi pelajaran inspirasi di sini progres dari penerapan pola pendidikan parenting itu selama ini di klien yang Pak Suluh tangani itu bagaimana? Alhamdulillah, jadi selama ini boleh dikatakan mau ngomong 100% itu kok terlalu ya, terlalu perfect. Saya kurang sedikit dari 5%, 95% ya. 95% itu tuntas, Mas, karena ada mekanisme paketan, ada mekanisme pilihan atau opsional bagi klien yang akan melakukan konseling pada kami, ya. Mulai dari ketika orang tua itu merasa sudah menemukan permasalahannya nih, Pak, saya ingin langsung diterapi seperti ini. Nah, maka saya akan pakai mekanisme yang namanya instant change teknik. Jadi teknik instan untuk melakukan sebuah perubahan kepribadian, ya. Tapi berdasarkan informasi yang disampaikan dari orang tua, bukan hasil eksplorasi kami. Kalau ingin ideal, tahapannya adalah yang pertama itu adalah melakukan tahapan eksplorasi. Jadi kami akan mengeksplor dari sudut pandang orang tua seperti apa. Ya, ngobrol dulu, suami istri, bapak dan ibu ngobrol bersama kami, curhat terkait masalah. Nah, setelah itu selesai, anaknya yang ngobrol dengan saya, plus untuk anak saya kasih psikotes lah, psikotes yang khusus untuk menemukan permasalahannya, ya, bukan untuk rekomendasi akademisi, karena kami masih belum memiliki izin untuk mengeluarkan sebagai rekomendasi akademisi, ya. Nah, dari situlah kami melakukan tahapan-tahapan terapi yang memang sesuai dengan hasil eksplorasi kami. Itu akan lebih optimal. Kenapa? Begini salah satu contoh. Ketika ada orang tua yang memaksa, Pak Suluh, saya ingin anak saya ini pede ketika berbicara di depan publik, ya. Minimal berbicara di depan teman-temannya, karena waktu itu dia masih sekolah SMA, ya. Ini real, ya. Saya ngomong, Bu, harus eksplorasi, Bu, ada tahapannya gini, ya. Ibu cerita dulu saya, anak cerita juga ke saya dan saya lakukan tes psikologi. Nah, tapi orang tuanya enggak, Pak, ini mendesak, Pak, pokoknya harus. Ya sudah, saya akan terapi sesuai dengan request dengan yang by request tadi ya. By request, ya. Nah, walhasil apa? Walhasil hanya berumur 1 bulan dan itu kembali lagi. Kenapa? Nah, ternyata ketika dia kembali lagi dan dia manut pada saya untuk saya ekspor, dia itu, ya, menjadi anak yang malu, menjadi anak yang minder karena perlakuan orang tua di usia dini, di usia golden age, yang pada saat itu namanya kecil, ya. Meskipun gambar katakan gambar pesawat terbang, tapi dia bukan seperti pesawat terbang di imajinasinya. Misalkan nih, bunda, ini aku gambar pesawat terbang. Nah, ternyata perlakuan dari orang tua itu menyatakan jadi pesawat terbang kok gitu, ya. Jadi biarkan lepas bebas, ya, out of the box, anti mainstream, karena itu fasenya fase imajinatif untuk anak-anak, ya. Memang fasenya harus out of the box, ya. Dia mau gambar garis, kemudian dia menunjukkan ini sepeda motornya, ya kan kita iyani, gitu. Dan apa? Memang fase imajinasinya di situ, gitu. Artinya biarkan dia meng-create, ya, kemampuan imajinasi itu, karena itulah ketika pondasi orang tua itu paham di 7 tahun pertama untuk membesarkan, ya, dan menyuburkan kemampuan imajinasi. Artinya ketika besar dia itu menjadi seorang, ya, pemikir yang inovatif, selalu anti mainstream dan selalu menemukan terobosan baru.
Pak, benar nggak sih? Ini pernah dengar dan baca gitu kan, bahwasanya kejadian yang menyebabkan trauma di Golden Age itu akhirnya efeknya, efek entah negatif entah positif gitu kan, efek itu akan muncul menjadi real 10 sampai 15 bahkan 20 tahun berikutnya. Ya. Kok bisa seperti itu? Jadi begini, ya. Tadi kan saya ngomong saya baru mulai tertarik untuk mendalami terkait psikologi itu mulai tahun 2008, tapi lebih tepatnya lagi 2006. Nah, saya menikah tahun 93 dan di tengah-tengah ini saya sudah memiliki anak. Ya, artinya ketika saya belum memahami teknik psikologi, saya juga masih menjadi orang tua yang sama dengan orang tua pada umumnya. Kalimatnya belum efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif, belum sama sekali gitu. Sehingga kejadian anak saya yang di usia 3 tahun mengakibatkan blok mental, ya. Dan ketika anak saya pada waktu itu menginjak remaja, dia menjadi anak yang pemalu, dia mengambil keputusan itu ragu-ragu, ya. Kemudian disuruh mengeksekusi juga malas dan sebagainya lah, ya. Karena ternyata ketika saya tahu, oh ini ternyata kesalahan saya. Jadi karena saya sekarang sudah paham, terlalu dini kalau orang tua itu menyatakan ketika seorang anak itu dalam tanda kutip memiliki kepribadian atau perilaku yang dianggap menyimpang, terlalu dini sekali orang tua jika menyatakan itu karena faktor lingkungan, sangat terlalu dini. Kenapa? Karena fondasi 0 sampai 7 tahun ini adalah fondasi penentuan kemampuan yang ada di benaknya, pikiran dan perasaannya itu diasah di situ. Nah, termasuk kemampuan imajinasinya. Makanya kembali ke pertanyaannya, bagaimana sih ketika ternyata itu, apakah benar ketika di usia ini kau bawa sampai dengan usia yang lepas di 10 tahun ke atas? Iya, sangat benar sekali. Ya, apakah ya, kalau saya deteksi mulis secara real nih ya, anak saya pada saat SD loh padahal ya. Ini pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi saya. Jadi saya bisa lebih memahami parenting karena juga ada, kalau salah buatan, tapi belum optimalnya saya menerapkan parenting. Ya. Kenapa kok saya katakan buatan salah atau tidak salah? Ya. Karena sesungguhnya semua orang tua itu pasti mengharapkan anaknya menjadi sukses, menjadi berhasil dan sebagainya, hanya komunikasinya yang belum tepat. Nah, kembali ke ini tadi, anak saya pada saat usia 3 tahun itu sempat melakukan menumpahkan bedak dan singkat cerita pada saat menumpahkan bedak, karena saya orang tua kepingin mendidik anak saya itu paham yang terkait masalah apa yang dilakukan dan tanggung jawab. Maksud orang tua demikian, tapi cara komunikasi saya yang belum tepat, ya saya malah kayak gini ya Pak. Kalau bahasa Indonesia ya ketok pinggang ya ini. Nah, udah saya ngomong, ayo bersihkan deh, usia 3 tahun. Ya, 3 tahun, sehingga pada saat dia SD, ya dia menjadi anak yang pemberontak, ya SPP dihabisi, suka bolos dan sebagainya gitu kan. Akhirnya yang punya juga saya gitu kan. Nah, tapi itu terakhir kemudian muncul pada saat usia 17 tahun, dia bercerita kepada adiknya. Bercerita kepada adiknya itu dengan bahasa kamu enak. Belum pernah merasakan disusu ngepel satu rumah. Bahasanya satu rumah. Ya memang waktu itu ada 2 ruangan juga saya ekseksi siapa di Surat Arit lah ya. Nah, memang pada waktu itu ada 2 kamar yang kemudian saya suruh bersihkan, satu rumah gitu. Nah, usia 3 tahun, usia 17 tahun, berarti 14 tahun, ya kan? Daya rekamnya sangat luar biasa. Bahkan ketika saya berdalam lagi terkait masalah ilmu hal seperti ini, traumatik pada saat anak itu dalam kandungan yang dilakukan oleh ibu teka terwujudan itu masuk ke dalam program sampai pada masa kandungan. Iya, ternyata lebih dalam lagi. Berarti mohon maaf saya potong. Berarti apapun yang dilakukan itu berarti terekam di otak ya, selama otak itu sudah terbentuk gitu ya. Iya, termasuk dalam kandungan. Betul sekali. Jadi setelah fase pembentukan otak dalam kandungan itu sudah, maka apapun yang dilakukan oleh ibu ya
ya itu akan mempengaruhi otak si jabat bayinya itu. Nah, kemudian bagaimana akhirnya kan harus tahu solusinya, kan harus tahu solusinya. Maka solusinya sebetulnya simpel ya, khusus buat orang tua ini yang memang merasa ada satu hal yang dianggap belum tepat pada anaknya, maka pada saat itu pula lah ya orang tua itu harus mencari momen yang bagus lalu meminta maaf kepada anak. Nah ini, dan kemudian saya memberikan motivasi kepada orang tua. Saya ngomong, orang tua itu Anda adalah yang melahirkan dan beliau adalah daging Anda. Anda harus membuka diri. Kalau Anda jaim, gengsi untuk meminta maaf kepada anak Anda, itu sama saja menjerumuskan masa depan anak. Ya. Tapi rata-rata sih kayak gengsi gitu kan, karena posisinya antara orang tua dan anak. Ya, rata-rata kayak gitu. Rata-rata. Makanya ada tahapan-tahapan yang lebih lengkap sebetulnya yang memang di Grass Parenting ini terkait masalah untuk memberikan pelatihan atau dikasih pada ibu-ibu itu ya. Bukan hanya pada komunikasi, tapi bagaimana melepas blok mental, bagaimana ketika anak itu masuk teknik, ya masuk pada fase menangis terus bukan tantrum nangis, merengek, meminta sesuatu, minta bukan, nah itu namanya tantrum. Nah, beberapa aktivitas inilah yang kemudian saya dokumentasikan ya, saya minta testimoninya, kemudian saya blow up di media Facebook, Instagram dan sebagainya, sehingga menguatkan branding. Nah ini agar apa? Agar lembaga Grass Parenting yang bertujuan untuk mencari profit juga bisa jalan. Ya. Itu kalau semuanya sosial kan, sini bukan dinas sosial kan itu ya. Nah artinya apa? Harus berimbang subsidi silang. Nah itu trik bagaimana menjadikan lembaga yang mengarah pada jasa tetap bisa menjadi sebuah wirausaha, jadi tetap berimbang. Lebih baik. Nah mungkin next time kita akan membedah lebih spesifik gitu ya, sehingga hal seperti ini setidaknya bisa menjadi sebuah kebiasaan dan budaya, yaitu budaya yang baik ketika kita memperlakukan anak. Karena rata-rata ya seperti yang Pak Sulu sampaikan tadi, anak tidak merasa dicintai oleh orang tuanya, hanya dicukupi kebutuhan, keinginannya, bukan kebutuhannya, keinginannya gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih hal-hal kita obrolan kita lebih spesifik untuk edukasi by online gitu. Kita hanya berusaha mengimbangi tantangan dengan usaha kita untuk ke arah yang lebih baik. Siap. Mungkin itu dulu Pak Sulu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.